Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Dan ini tanggal 8 Desember 2023. Seperti ini teman-teman. Hari ini the real mover dari IHSG telah mendorong IHSG untuk ngebentuk atau menjebol resistan-resistan yang sebelumnya cukup sulit untuk dijebol. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MSRI tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya teman-teman, kalau sebelumnya saya sampaikan the real mover dari IHSG adalah Big Four Banking, ya. Ternyata hari ini sekelompok saham yang kemarin sering banget saya bahas telah mengantarkan IHSG-nya untuk bisa mencetak atau menembus resistan baru lagi, teman-teman. Ini adalah kondisi IHSG dalam weekly, dan masing-masing kotak ini adalah tahun ya, teman-teman. Dimana ini tahun 2020, 2021, 2022, dan ini adalah 2023. Di weekly atau di minggu-minggu ini IHSG-nya telah berhasil mencetak new high lagi untuk tahun 2023, teman-teman ya. Ini masih tersisa beberapa hari sampai ke akhir tahun. Beberapa saham sudah bergerak, beberapa belum. Nah, kita akan cermati, mari kita cermati bareng saham-saham tersebut ya, saham-saham tersebut. Apa saja? Nah, untuk hari ini saham pendorong roket atau roket pendorong dari IHSG itu masih seputaran saham yang kemarin ya. Oke, kita lihat dulu deh IHSG-nya dulu ininya. Resistannya, simpelnya ya, kita gunain ini aja dulu bahwa resistan tahunan IHSG sekitar 7040 sudah berhasil 7040 sudah berhasil dilewati ya. Resistan tahunan dari IHSG 7040 berhasil dilewati dalam minggu ini, 2 minggu ini sudah di testing begitu ya. Sudah di testing. Jadi ya semoga akhir tahun ini ada dorongan lagi ya, teman-teman. Kita lihat daily-nya. Nah, ini IHSG-nya mampu lewatin 7151. Kemudian berikutnya ada sekitar 7200, 7252. High-nya dari IHSG masih di sekitar 7377. Mampukah tahun ini bisa didorong, teman-teman, naik lagi? Ya. Oke, baik teman-teman, hari ini IHSG-nya bisa naik berapa poin nih? 0,35% atau 24 poin walaupun closingnya turun ya. Ini adalah dorongan dari saham-saham ini penggerak indeks. Yang pertama adalah brand ya. Kemudian TPIA, BRPT, GoTo. Telkom sedikit saja bergerak ya. Ada cuan juga. Jadi seperti judul, saham-saham roket pendorong, brand, TPIA, BRPT, cuan, dan GoTo. Nah teman-teman, hari ini juga untuk pertama kalinya brand Barito Renewable Energy berhasil melewati BCA, teman-teman ya. Sehingga sekarang saham market cap terbesar di Indonesia adalah Barito Renewable Energy dengan weighting sekitar 9,38%. Saya tadi melihat momen-momennya ketika berkali-kali bolak-balik begitu antara yang pertama, kedua, brand BCA seperti itu. Dan di closingnya saat ini brand sudah mengambil alih posisi pertama untuk BBCA, yaitu sebagai saham dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia. Oke, baik teman-teman, sekilas dulu kita lihat dulu untuk market hari ini. Pagi tadi saya lihat cukup sumringah ya, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 semuanya hijau. Sore ini juga Eropanya hijau, Asianya aja memang masih merah ya, seperti itu. Namun di akhir-akhir ini sepertinya kita tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi regional.
kita tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi regional karena memang saham-saham tersebut secara umum pergerakannya cukup stabil ya teman-teman. Saham-saham tersebut secara umum pergerakannya cukup stabil, indeksnya juga pada on track ya. Tinggal kita lihat aja ini saham-saham mana yang bagus untuk kita ambil ya. Kita lihat dulu, ini sedang loading, agak lama memang loadingnya. Oke, sudah cukup sepertinya loadingnya. Kita akan lihat dulu ya, ini bursa Amerika sekilas dulu. Masih lama loadingnya teman-teman, nggak bergerak ya. Ya intinya bursa Amerika nih kita intip aja 0,17, 0,14, 0,08 on track semuanya. Saya belum dapat loadingannya nih, datanya agak lambat ya teman-teman. Oke, kita skip aja dulu daripada terlalu lama. Harga komoditas kemarin, indeks komoditas, VIX indeks komoditas kemarin ini sudah loading. Indeks komoditas kemarin turun ya. Indeks komoditas kemarin turun. Indeks komoditas itu yang ini teman-teman, saya salah. Indeks komoditas kemarin turun, namun demikian per saat saya bikin konten ini dia sudah mulai ada rebound. Ini bisa kita lihat bahwa komoditasnya juga sepertinya mulai naik ya. Crude oil mulai rebound dari 68 sekian. Natural gas sudah mulai sedikit ada rebound juga. Batu bara ya kalau di sini 148 150, emas rebound dari retracement-nya. Palm oil juga sama rebound juga, timah juga, nikelnya juga sedikit rebound. Jadi mungkin teman-teman sedikit bisa perhatikan terkait komoditas, tapi sepertinya memang bukan saatnya komoditas sih, kecuali mungkin batu bara sama minyak teman-teman bisa perhatikan. Baik, kemudian kita cek dulu untuk indeks tadi, lupa karena loadingnya lama. DXY dolar indeksnya kemarin memang sempat naik tapi terus sedikit terkoreksi ya. Kemudian ini US 10 years bond-nya ini sedikit rebound tapi masih dalam tren turun. VIX kecemasan pasarnya masih tetap stay low, masih di area bawah, artinya memang tidak ada kecemasan berlebihan. Biasanya seperti ini membuat marketnya bisa on track bergerak ya teman-teman. Baik, cukup untuk bahasan terkait indeks-indeks. Sekarang coba kita kupas dulu terkait saham-saham ya. Nah, hari ini saya nggak bisa banyak bahas karena saya mau meet up sama teman saya, teman SMA ya di Balikpapan. Jadi mungkin sebagian dulu yang saya bahas, baru saya akan lanjutkan besok ya. Sekilas dulu, kalau kita lihat sekilas banyak sektor yang bergerak hari ini teman-teman. Banyak saham yang bergerak ya. Banyak saham yang bergerak. Oke, mungkin nggak bisa kupas semuanya, tapi intinya banyak yang bergerak. Tapi intinya saya akan bahas dulu deh yang sangat trending. Oke, yang pertama adalah brand ya teman-teman. Brand masih lanjut naik, tapi saya sudah tidak sebanyak dulu. Terus ini ya saya masih wait and see juga ya, karena ya saya biasanya sih kalau melihat satu saham yang kenceng banget pergerakannya udah tinggi, itu agak-agak berpikir berkali-kali. Yang pertama itu, yang kedua saya nunggu adanya retracement, tetapi di retracement ini mesti ada bid offer yang bagus ya. Kondisinya ini all time high, the sky is the limit, tetapi saya nunggu ketika ada retracement ya. Saya hari ini lebih banyak di BRPT, TPIA dan saham lain. Kita cek dulu. Barito Renewable Energy justru hari ini 3 hari ini asingnya masih masuk ya. Volumenya masih biasa saja, dan untuk Barito Renewable Energy coba kita cek dulu intraday-nya. Barito Renewable Energy ya. Oke. Brand ini hari ini 52% buyer buy at offer ya. Dominasinya memang sedikit kelihatan, hijaunya di atas, artinya dominasi buyer yang beli di offer cukup dominan ya. Dimana asingnya tadi masuk ya. Berarti ini net buy-nya ada BK, AK ya. BK, AG, AK untuk di Barito Renewable Energy teman-teman.
Nah, kemudian BRPT yang luar biasa hari ini naik dengan dorongan volume sampai 1950 closingnya, tapi turun ya. Asingnya hari ini net sell dengan volume naik ini besar ya. Barito Renewable Energy break new high kemarin ya. Kemarin break new high di sekitar 1533. Saya bilang ini hold. Saya masih punya di akun 1, akun 2, posisi harga beda-beda, dan juga day trade saya day trading pakai akun baru ya, dengan 10 kali leverage teman-teman. Jadi 10 kali, bisa 10 kali leverage untuk trading, tapi tidak saya gunakan setiap saat ya. Kadang-kadang saja saya gunakannya, tidak setiap saat. Tapi kalau saya melihat potensi yang sangat luar biasa, saya biasanya masuk ya. Hari ini break new high lagi. Ya sudah, tinggal kita tunggu aja mau kemana ya. Masuk ketika terjadi retracement, dan ini saham break new high, the sky is the limit. Musuhnya adalah, resistannya adalah langit, musuhnya adalah orang-orang yang take profit ya. Barito Renewable Energy. Nah, ada yang nanya targetnya di berapa ya. Sekarang udah cetak target baru lagi kan, 1900 berapa tadi? 1900 sebentar, BRPT 1950 ya. Sementara gunain target itu aja karena memang retracement akhirnya. Nah, ini barang di sesi 1 masih lengket ya antara buyer seller, sesi 2 juga sama. Intinya ketat ini 50-50. Hari ini net sell ya. Net sell dimana kalau kita buka net brokernya, yang buy ada ZP, BK. Yang net sell, yang BK ada, yang net buy ada AK ya. Terus tidak ada dominasi antara buyer sellernya ya teman-teman. Cuman tadi kan sempat di 1950 harganya. Tapi closingan ini dia kembali ke sekitar average, jadi cukup oke ya. Jadi kalau seperti ini boleh dibilang harganya sekarang di 1750. Tadi sampai di 1950 ya overshoot lah, kira-kira begitu. Tapi stabilnya di 1750. Kalau teman-teman masih pegang di bawah average hari ini ya masih cukup oke ya. Kalau pegang di atas ya mungkin teman-teman harus mengatur bagaimana supaya harganya bisa ya sedikit lebih rendah, kira-kira begitu. Nah, ini kemudian ini barang saya juga masuk hari ini, tapi jujur aja tidak begitu percaya diri. Kenapa? Ya karena luar biasa sekali naiknya ya. Saya tradingan aja hari ini, kemarin trading, hari ini trading 2 kali. Jadi cukup banyak ya, TPIA, BRPT, Brand, kemudian Gosco Plantation, apalagi tadi ya, Pegeo juga banyak banget yang trading hari ini, Medco juga ya. Ini barang kita lihat dulu, memang cetak ini baru lagi. Kita lihat ya. Ya, new high lagi. Weekly, loadingnya lambat ini teman-teman. Weekly-nya kenceng banget ya, dari 3000 sampai 5100. Oke, kita lihat dulu untuk TPIA, naik dengan dorongan volume. Asingnya juga tebel ya, teman-teman, ini masih menarik juga. Petrochemical, nah kalau tidak salah tadi pagi saya share. Oke teman-teman, kalau tidak salah pagi tadi saya share ya. Oke sebentar, saya share dulu, saya carikan share-sharenya dulu ya, share-nya. Mana ini kok lama ini? Saya copy dulu. Oke, dan kita akan lihat beritanya ya. Kita akan lihat beritanya sebentar. Oke, teman-teman. Sip. Oke, sebentar kita lihat beritanya di sini. Oke, sebentar saya tampilkan dulu. Ya, ini beritanya kita paste. Nah, ini teman-teman ya. Presiden Jokowi apresiasi kerjasama pembangunan kilang petrokimia hijau. Kaitannya sepertinya terkait petrokimia dan ini teman-teman. Mengenai rencana kerjasama dekarbonisasi melalui pembangunan kilang petrokimia hijau dan carbon capture storage. Jadi memang masih terkait energi terbarukan, carbon trading, carbon storage, carbon capture kayak gitu ya. Jadi memang ini sesuai dengan ini ya, apa ya?
Sorry, hitam ya, sebentar ya. Sebentar. Oh, saya bukakan dulu. Memang ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin bahwa yang lagi tren adalah energi-energi terbarukan ya. Terus tadi ditambah petrokimia ya. Jadi sementara fokus kita adalah ke situ dulu ya. Ini tadi bahasanya adalah terkait TPIA, Chandra Asri Petrochemical. Nah, kita lanjut di sini di buy at over today-nya dari si TPIA. Oke. Ini sih sell at bid-nya cukup ini ya, cukup dominan ya 56%. Ini kenapa juga saya hanya sifatnya tradingan di saham ini. Kemudian cuan juga sama, hari ini juga masih lanjut naik setelah konsolidasi kemarin. Saya tidak ada, untuk ini saya nggak ada, dan asingnya masuk terus. Tapi sebenarnya kalau mungkin ini ya masih oke aja sih ini. Cuman karena sudah kebanyakan yang saya urus sahamnya, jadi ya harus dikalahkan, nggak bisa semuanya teman-teman. Cuan nih dominan buyer yang buy at over-nya oke ya. Oke, ini dominan buyernya yang buy di overnya. Hajarkan 62%. Asing net buy AK, AG, BK ya. Cukup oke sih. Buy at overnya dominan. Intraday buyernya dominan. Dan asingnya net buy-nya juga oke. Net buy broker-brokernya juga oke. Terus kemudian juga tadi di sini asingnya yang net buy-nya juga masih cukup konsisten ya untuk cuan. Kemudian Pegeo, sebenarnya Pegeo ini termasuk saham simpanan saya, tapi hitungannya memang agak lambat ya. Tapi hari ini sebenarnya enggak juga, cuman saya memanfaatkan momen ketika dia mulai running. Tentu saya memantau terus bid overnya, ketika runningnya on running dan kuat, saya masuk. Tapi sifatnya saya tradingan, jadi sehari ini mungkin ada sekitar 5 saham saya masuk. Tapi yang saya keep ya hanya brand harga lama, kemudian BRPT seperti itu ya. BRPT seperti itu, nggak semuanya saya simpan karena mesti menjaga jumlah saham yang harus di ini juga ya. Untuk ini teman-teman, untuk Pegeo ya, hari ini sampai di target resist di 1225. Ya retracement, karena dia retracement jadi kita tunggu dulu ya. Ini untuk asingnya hari ini masuk ya. Untuk Pegeo dengan volume yang kencang ketika terjadi kenaikan ini. Jadi naiknya didorong oleh volume ya untuk Pegeo. Ini dominannya belum begitu kelihatan nih. Buyer sellernya masih sama-sama kuat ya. Buyer sellernya masih sama-sama kuat untuk Pegeo. Kemudian Gosco Plantation kemarin saya bahas 2 hari lalu, saya ikut masuk ya, ikut-ikuti chip-chip cuannya ya. Volume asingnya cukup oke. Volume naiknya juga cukup oke. Terus bagaimanakah dengan pergerakan sahamnya? Monthly dulu ternyata pernah tinggi. Oke, di sini ini patokan yang saya gunakan kemarin. Kalau nggak salah saya bikinkan trennya kemarin ya, break trennya kemarin. Di sini 2338 50 dilewati 61,8 dan ini sudah lewat di 50. Jadi saya bikinkan new target lagi, new rentang harga lagi. Juga sudah tes. Jadi hari ini turunnya dari BRPT itu pas karena dia sentuh di 50 retracement. Dia retracement dulu ya, teman-teman. Supportnya dia ada di 141. Kalau besok grup sahamnya masih bergerak, kemungkinan juga masih bergerak juga ya untuk Gosco Plantation. Kita cek dulu GZCO. Gosco Plantation kita cek dulu. Nah, ini cukup dominan ya. Cukup aja sih 53% buy at over. Hijaunya di atas. Oke, baik teman-teman. Berikutnya adalah Medco ya. Medco daily. Memang masih kepentok ya resistan keduanya dia. Jadi memang dia itu kemarin kan turun. Nah, hari ini rebound bisa lewati 1040.
sampai 1080. Sayangnya kepentok di resistan ya. Sementara dilihat dulu teman-teman ya, resistan masih di 1080 sampai resistan target di 1110. Udah saya sampein juga ini kayaknya. Medco Energi, di mana asingnya hari ini masuk ya untuk Medco Energi Internasional. Kita cek Medco ini dominan ya 51. Oh enggak begitu dominan. 51 versus 49. Ini intraday-nya bayarnya cukup dominan sepanjang hari ini, hijaunya di atas ya. Buy at over-nya lebih dominan. Kemudian Arto hari ini asingnya masih masuk teman-teman. Volumenya sih masih biasa. Pak, kenapa Arto dibahas? Saya udah nggak punya memang, tapi memang ya beberapa saham saya harus punya simpenan. Bukan simpenan ya, apa ya istilahnya, cadangan gitu. Cadangan saham-saham pilihan gitu. Tapi karena ada prioritas yang lebih menarik, biasanya saya nggak ngambil. Nah ini Arto saya bahas karena ini saham ketika naik ya terjadi retracement atau koreksi, dan koreksinya sebenarnya terbatas, langsung lanjut rebound lagi. Kalau dia bisa ngelewatin resistannya, peluang untuk lanjut lewatin resistan di 3570 adalah besar. Nah kemarin teman-teman ingat Arto itu kemarin overshoot sampai 2850 padahal area supportnya 3000. Jadi 3000 terus turun sampai 2850. Kalau kemarin saya nggak ada BRPT, saya udah masuk Arto ya. Ini tradingan sekali lagi. Nah, kita bisa breakdown kondisi koreksinya si Arto. Kita bisa breakdown nih. Supaya teman-teman tahu nih kalau mencari supportnya saham yang koreksi itu seperti apa nih. Kita lihat nih di sini. Kita post dulu. Oke. Begini ya. Nah ini koreksinya dia belum sampai di supportnya kedua. Memang ini batasannya ya teman-teman. Batasan support yang harus kita perhatikan. Ini support kedua. Kalau ini jebol 38 jebol atau di 2770. Targetnya ke 2280. Jadi support pentingnya Arto 2760. Kemarin tidak lewat dari situ dan bahkan lanjut naik. Bisa di atas 3050, which is ini bagus. Dan selamat buat yang kemarin berani nungguin. Kalau nggak ada pilihan lain, saya ambil ini barang ya. Arto kalau nggak ada pilihan lain, BRPT dan lain-lain lagi nggak manggung, saya ambil ini barang. Karena memang technical ininya bagus, pergerakannya ini ketika terjadi retracement ya. Itu bentuk-bentuk saham yang sangat saya sukain. Naik dan koreksi dan rebound lagi. Nah ini Arto. Di sesi 1 memang agak diem, di sesi 2 mulai gas, buy at over-nya dominan. Di sini 56%, buyernya mendominasi buy at over ya, teman-teman untuk Arto. Baik, kemudian GoTo, ini modelnya juga mirip-mirip Arto ya. Jadi saham yang naik kemudian terkoreksi, kalau koreksinya terbatas itu dipantau aja teman-teman. Kalau koreksi yang terbatas itu dipantau saja. Nah ini, jadi koreksinya sampai di mana? Nah ternyata juga sama untuk GoTo ini koreksinya juga tidak lewati 38 retracement. Jadi memang GoTo ini kuncinya boleh overshoot di bawah 91, tapi kalau tidak turun di bawah, tidak tutup di bawah itu, tutupnya di bawah 91, di atas 91 masih oke. Nah ini dia mulai mencoba resist lagi. Perhatikan nanti 116, lewat dari itu bisa lanjut teman-teman. Dan ini kalau teman-teman lihat berita TikTok Shop ada rencana kerjasama sama GoTo. Kalau itu terjadi ya kira-kira bagaimana teman-teman? Ya kan TikTok sementara belum bisa live jualan, sedang mencari platform atau kira-kira begitu. Silakan cari beritanya. Wajib dipantau juga ya untuk GoTo 50 retracement-nya tuh di 140-an. GoTo. Tapi asingnya masih banyak masuk ya. Ini banyak keluar maksud saya. Ini sekedar informasi untuk jadi tambahan informasi saja teman-teman. Naik dengan volume tapi asingnya keluar ya. Hati-hati aja juga untuk semua teman-teman. Ini tambahan informasi, bukan harus begini harus begitu, enggak. Ini semua kita proses informasi seperti ini. Nah ini dominan buyernya kuat ya. 61% buy at over.
kelihatan sekali hijaunya dominan banget di atas. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa hari ini untuk IHSG-nya ini bisa cetak rekor baru lagi teman-teman. IHSG-nya sudah cetak rekor baru lagi untuk 2023 yang ini ya. Nah, sekarang kita nantikan sampai akhir tahun ini yang tinggal 3 minggu ya, 2 minggu lebih sedikit ini, apakah akan bisa ngelewatin 7377 untuk IHSG-nya. Kita akan lihat, dan tentu patokan saya masih di seputaran saham-saham yang sedang bergerak ya. Buat apa saham fundamentalnya bagus tapi tidak bergerak? Kalau prinsip pribadi saya ya, itu prinsip pribadi saya. Jadi selalu mencari saham yang bergerak, tetapi juga tidak asal saja ya, asal bergerak saya sikat ya, enggak pernah begitu ya teman-teman. Pasti tetap pakai pertimbangan. Oh ini dibaca dulu, oh ini apa, oh ini siapa, oh ini ada stimulus apa, katalis apa, begitu. Ketika semuanya sudah dikumpulkan informasinya, sudah dipegang chartnya, bit of ininya, resistannya, baru kita pantau di sini ya. Pantau, masukkan di list, pantau nih, brand, taruh di atas. BRPT, taruh di bawah. Nah, tinggal dipantau, oh ini bergerak sekian-sekian, terus-terus lah, kira-kira begitu. Ya baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Sementara videonya ini dulu, karena saya mau ngopi bareng teman-teman saya. Semoga video ini tetap bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Saya lihat ada banyak teman-teman yang baru, terima kasih ya, yang baru datang dari TikTok ya. Di sini memang bahasan di sini bisa lebih luas, dan saya minta untuk teman-teman bantu untuk share video ini. Terus buat teman-teman yang mau day trading ya, day trading, tapi day trading ini nggak mudah ya teman-teman. Teman-teman yang mau day trading, buka rekening day trading sebenarnya bisa ya. Saya ada ini juga, saya ada akun day trading dengan dana yang ya mungkin sekitaran 5 juta. Tapi dengan 5 juta itu saya bisa trading sampai 10 kali atau 50 kali, 50 jutaan ya. Nah, ini cocoknya untuk teman-teman yang sudah memiliki skill trading yang lumayan gitu loh, sehingga bisa memaksimalkan potensi diri Anda dan dengan trading pada saham-saham yang sangat-sangat powerful, tetapi dengan dana yang terbatas ya. Jadi misalkan 5 juta Anda membeli saham dengan day trading yang bisa sampai 10 kali. Nah, gitu nanti apa ya istilahnya, tradingnya bisa lebih leluasa. Dananya terbatas tapi lebih leluasa. Ini sekali lagi hanya untuk teman-teman yang punya waktu, hanya untuk teman-teman yang sudah berskill gitu. Kalau yang baru-baru mungkin jangan menggunakan day trading dulu, tapi tradinglah dengan menggunakan akun regular. Bagi siapa yang pengen buka akunnya bisa ya menggunakan referral saya, sekaligus membantu pertumbuhan channel ini. Bisa saya sampaikan nanti ininya, linknya untuk teman-teman yang mau bukanya ya. Saya juga baru-baru aja sih, karena hasil ngobrol dengan teman-teman, dengan teman juga seorang ibu rumah tangga yang sangat aktif day trading, dan kebetulan sahamnya juga saham-saham seperti BRPT dan lain-lain dengan 5-10 kali pengali dari day trading. Sekali lagi ini high risk juga, tapi kalau di tangan orang yang tepat bisa jadi alat yang bagus untuk mencari cuan. Sekali lagi teman-teman, di saham pahami resiko ya, pahami kemampuan Anda. Kalau Anda belum mampu, jangan bermain di area yang belum mampu ya. Bermainlah hanya di area kemampuan Anda dulu. Seperti itu. Semoga teman-teman tetap semangat. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.